Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah pada pembahasan yang telah lalu kita sudah menerangkan bolehkah kita berudhiyah, ibadah penyembelihan mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Kita sudah tahu jawabannya, bahwasanya hal tersebut tidak dibenarkan secara syariat, sebab dalil yang menerangkan hal tersebut itu dalilnya dhaif, karena ada seorang rawi yang majhul, yang tidak terkenal, yang bernama Abul Hasnah. Demikian keterangan para ulama mengenai hadis riwayat Abu Dawud tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab permasalahan yang selanjutnya, yaitu apakah benar binatang sembelihan itu akan menjadi tunggangan kelak nanti di akhirat. Maka setelah diteliti hal tersebut, didapatkan dalam Musnad Al-Firdaus karya dari Imam Ad-Dailami. Di sana ada satu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu. Dari sahabat Abu Hurairah, ia merafa'kan hadis tersebut kepada Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, istafrihu bohayakum fa innaha maqayakum 'alas sirat. Muliakanlah binatang sembelihan kalian, karena sesungguhnya binatang sembelihan itu akan menjadi tunggangan kalian di as-sirat. Makanya ada di sebagian orang ketika mau menyembelih binatang sembelihan itu, mereka mengagungkan terlebih dahulu, mereka memuliakan binatang sembelihan terlebih dahulu dengan berbagai macam cara. Ketika ditanya kenapa demikian, jawabannya sebab Nabi SAW perintahkan dalam hadis tadi, bahwasanya binatang sembelihan akan menjadi tunggangan kelak nanti di akhirat. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, benarkah sahih hadis tersebut? Kalau kita runut secara sanad, kita analisis sanadnya, Rasulullah SAW punya murid yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah mempunyai murid yang bernama Ubaidullah bin Mauhab, dan Ubaidullah bin Mauhab mempunyai murid yang bernama Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab. Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab mempunyai murid yang bernama Ibnul Mubarak. Baru dari Ibnul Mubarak ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya. Ternyata apabila kita teliti, hadis tersebut itu derajatnya dhaif, lemah. Kenapa? Sebab pada sanadnya ada rawi yang bernama Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab. Para ulama hadis, diantaranya Yahya Al-Qattan, beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ubaidullah bahwasanya rawi yang bernama Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab, beliau meriwayatkan darinya kemudian meninggalkan riwayatnya. Lalu beliau berkata, dhaiful hadis, Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab itu adalah rawi yang lemah dalam urusan hadis. Abu Hatim Ar-Razi berkata, Ibnu Uyainah mendhaifkannya. Al-Bukhari berkata Ibnu Uyainah mendhaifkannya dan Yahya bin Qattan tidak memakainya lagi. Dan Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bisyai'in. Imam An-Nasai berkata
dhaifun la yuktabu hadisuhu. Yang namanya Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab itu rawi yang dhaif dan hadisnya tidak dicatat, dan wahwa matrukul hadis, dan dia itu rawi yang matrukul hadis alias tertuduh dusta. Imam Muslim bin Hajjaj mengatakan bahwasanya dia itu rawi yang sakitun matrukul hadis. Orang ini adalah orang yang tertuduh dusta. Bahkan lebih jelas lagi, Imam Hakim berkata, ia meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah, kebanyakan isi hadisnya itu adalah hadis yang munkar, dan pada kesempatan yang lain Al-Hakim berkata dia itu suka memalsukan hadis. Hal itu tercantum dalam kitab Tahdhibut Tahdhib jilid 11 halaman 253. Maka oleh karena itulah hadis yang menerangkan bahwasanya hewan kurban, hewan sembelihan akan menjadi tunggangan kelak nanti di akhirat, hadisnya itu maudhu, hadisnya itu hadis palsu, karena ada rawi yang bernama Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab, dia seorang yang suka memalsukan hadis. Oleh karena itu, bagi yang mau berudhiyah, salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan membersihkan keyakinan kita dari hadis-hadis palsu tersebut, di mana tadi hadis palsu tadi menerangkan hewan sembelihan akan menjadi tunggangan kelak nanti di akhirat. Hadisnya tersebut adalah hadis palsu. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan kepercayaan seperti itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.